dugaan kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan si pelaku 2,3 miliar dari berbagai aplikasi pinjaman online yang ditawarkan oleh pelaku kepada korban. Pelaku juga mengiming-imingi keuntungan sebesar 10-15% atas setiap transaksi yang dilakukan oleh para korban melalui toko online tersebut. Saudara, Polres Bogor berhasil menangkap satu orang pelaku berinisial SAN terkait kasus dugaan penipuan investasi bermodus pinjaman online yang menjerat ratusan korban mahasiswa Institut Pertanian Bogor. Inilah SAN, pelaku pinjaman online yang menjerat 116 mahasiswa IPB, ditangkap polisi Polres Bogor. Pelaku menipu ratusan korbannya dengan modus menawarkan investasi dengan keuntungan 10%. Kepada polisi, pelaku mengaku sudah melakukan aksinya sejak bulan Februari untuk menutupi tagihan utang. Satu pelaku perempuan dibawa ke lokasi rilis untuk diperlihatkan kepada wartawan. Selain pelaku, polisi juga menunjukkan barang bukti berupa tangkapan layar toko online, telepon genggam, buku rekening hingga STNK kendaraan milik pelaku. Saudara, kasus penipuan investasi online yang membuat ratusan mahasiswa IPB terjerat pinjol ditanggapi Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ketua Satgas Tongam Lumban Tobing mengimbau masyarakat lebih waspada jika terjadi transaksi tapi tidak disertai pemberian barang secara langsung. Masyarakat seharusnya sudah mengetahui hal ini adalah penipuan dan tidak tergiur iming-iming keuntungan yang ditawarkan. Kesepakatan dari pelaku dan korban untuk melakukan perdagangan walaupun barang tidak diterima tetapi dinyatakan diterima. Ini merupakan suatu hal yang perlu kita cermati tentunya, bahwa seharusnya dari awal masyarakat kita yang ikut dalam kegiatan ini sudah mengetahui dan memahami bahwa ini penipuan, karena bagaimana mungkin mereka diminta menyetujui barang sudah diterima ternyata barangnya tidak diterima. Jadi kami dari Satgas Waspada Investasi juga sudah bertemu dengan Polresta Bogor dan Rektorat IPB untuk bersama-sama membantu para mahasiswa ini dan masyarakat di sekitar Bogor, antara lain dengan melakukan edukasi kepada masyarakat dan di mahasiswa supaya tidak ada korban lain. Saudara, lebih lengkap terkait penangkapan pelaku penipuan pinjol mahasiswa IPB, kita terhubung dengan Wakapolresta Bogor Kota, AKBP Ferdi Irawan. Selamat sore, Pak Wakapolres. Selamat sore, Mas Iksan. Pak Ferdi, ada ratusan orang korban mahasiswa IPB. Siapa tersangka ini sebenarnya? Ya baik, dapat saya jelaskan penanganan kasus dengan tersangka SAN ini ditangani oleh dua Polres, ya, satu Polresta Bogor Kota, kemudian yang LP yang lainnya juga ditangani oleh Polres Kabupaten Bogor. Nah, sementara kalau untuk di Polresta Bogor Kota, dari data yang sudah masuk ke posko pengaduan kami, ini sudah ada 331 orang yang menjadi korban dari berbagai macam jenis pekerjaan para korbannya ini. Tapi sebagian besar adalah mahasiswa dan yang terbanyak adalah mahasiswa IPB dengan nilai kerugian yang tercatat adalah sebanyak 2,1 atau hampir 2,2 miliar seperti itu. Dan saat sekarang ini tersangka SAN ini sudah dilaksanakan penangkapan dan penahanan oleh Polres Kabupaten Bogor. Kalau untuk kasus yang di Polresta Bogor, kita sudah dalam proses penyidikan dan sesegera mungkin kami akan berkoordinasi dengan Polres Kabupaten Bogor untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka SAN. Seperti itu kronologisnya. Oke, Pak Ferdi, kalau dia bisa menjaring ratusan korban yang mayoritas mahasiswa ini, siapa tersangka ini sebenarnya? Apakah dia mahasiswa juga atau mungkin alumni dari IPB? Ya, jadi kalau kami lihat profil, baik itu dari identitas pelaku maupun dari keterangan beberapa orang saksi yang sudah kami lakukan pemeriksaan,
terhadap tersangka SAN ini bukan mahasiswa. Kalau profil pekerjaannya swasta atau kalau korban itu sampaikan seperti sales daripada toko online seperti itu. Nah, kenapa ini bisa menjaring korban sampai ratusan orang? Kerjasama ini sudah berlangsung dari periode Januari 2022 yang terdata di Polresta Bogor Kota, dan barangkali pada waktu awal-awal adanya investasi online ini dengan janji keuntungan 10% dari hasil investasi, ini awal-awal sudah banyak yang berhasil. Nah, keberhasilan daripada investasi inilah yang beredar, yang disampaikan ke kalangan korban, sehingga dasar cerita tersebut banyak para korban ini yang tertarik untuk melakukan investasi yang sama. Sehingga pada waktu bulan Oktober sudah terlalu banyak yang menjadi investor daripada bisnis online yang dikelola oleh tersangka SAN ini, sehingga pembayaran Pak Ferdi, keuntungan itu macet. baik. Ini menyebabkan. Pak Ferdi, iming-iming apa yang diberikan tersangka ini kepada ratusan korban ini selain keuntungan 10% tadi? Rata-rata dari para korban itu menyampaikan bahwa mereka akan menerima bagian keuntungan dari investasi itu sebanyak 10% dan akan dibayarkan cicilan yang sudah mereka ambil di pinjaman online sebagai modal untuk investasi. Seperti itu modusnya. Kalau dilihat dari profil tersangkanya yang seorang perempuan, apakah korban kebanyakan juga perempuan, Pak Ferdi? Kalau kita lihat data, ini campur. Jadi hampir sama antara korban laki-laki ataupun perempuan. Kalau dari modusnya, Pak Ferdi, para mahasiswa ini meminjamkan uang atau seperti apa investasi yang dilakukan oleh tersangka? Jadi kalau kita dengar keterangan korban, mereka ini ditawarkan untuk melakukan investasi di bisnis online. Karena rata-rata mungkin di antara para korban ini kesulitan untuk menyiapkan modal usaha, dari tersangka ini menawarkan kepada para korban, silakan untuk modal usaha itu bisa diambil dari pinjaman online. Nanti dari pinjaman online tersebut, uangnya disetor ke tersangka SAN, kemudian terhadap pinjaman tersebut, nanti tersangka SAN yang akan membayarkan cicilan setiap bulannya, plus ditambah keuntungan yang dijanjikan oleh SAN pada para korban. Hal inilah yang membuat para korban itu tertarik dan mau untuk melakukan pinjaman secara online sebagai modal bagi mereka untuk investasi di bisnis online yang dikelola oleh tersangka SAN. Pak Ferdi, skemanya seperti apa? Apakah tersangka ini berjalan sendirian untuk mencari para investor atau sengaja merekrut orang dan dengan keuntungan berlipat dilakukan oleh dengan downline-nya seperti itu, Pak Ferdi? Kalau kami baru hasil penyidikan yang sudah kita lakukan, ini dia sementara masih melakukannya sendiri. Kenapa ini bisa ratusan? Karena cerita ini beredar, ya, beredar artinya cerita keberhasilan yang sudah berhasil, ini membuat banyak rekan-rekan korban ini tertarik, kemudian karena tertarik, dihubungkanlah oleh korban yang lainnya yang sudah berhasil ini kepada tersangka untuk supaya bisa juga mereka ikut bisnis online. Jadi modelnya seperti itu, karena ada cerita keberhasilan, kemudian tertarik, kemudian ketemu secara langsung, atau bahkan ada yang hanya melalui komunikasi menggunakan WA atau media sosial untuk melakukan investasi ini. Artinya dia bekerja sendiri, tidak ada jaringan? Sementara ya, karena ini kan baru kita terus kumpulkan saksi-saksi, dan kami juga akan memperdalam keterangan terhadap tersangka SAN ini. Nantinya kalau nanti ada pihak-pihak yang bantu, tentunya kita akan telusuri. Tapi sementara dari keterangan para korban, semua ini langsung mengarahnya kepada SAN. Pak Ferdi, kalau dari Februari praktik ini dia berlangsung, sudah berapa uang yang dikumpulkan tersangka dan berapa banyak mahasiswa ataupun pelapor kepada polisi? Ya, tadi saya sudah jelaskan di awal, ini periodenya mulai Januari sampai dengan Oktober. Kalau total daripada para korban yang sudah melapor di Polresta Bogor Kota sampai dengan sore ini, itu sejumlah 331 orang dengan nilai investasi
yang mereka sampaikan dalam laporannya, kerugian yang timbul akibat investasi ini adalah hampir 2,2 miliar. Dan para korban sebagian besar memang itu berasal dari kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa IPB. Pak Ferdi, ada kendaraan juga milik tersangka yang disita. Apa ini ada hubungannya dengan investasi ini? Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahwa ini proses penyidikan ini berjalan di 2 Polres. Jadi Polresta Bogor Kota juga menangani, Polres Kabupaten Bogor juga menangani dengan tersangka yang sama. Kalau untuk penangkapan dan penyitaan itu mungkin dari Polres Kabupaten Bogor yang sudah melakukan, dan kami akan segera melaksanakan koordinasi dan penyidikan bersama terhadap penanganan kasus ini karena mengingat tersangkanya adalah sama dan domisili rata-rata korban ini ada di kota maupun Kabupaten Bogor. Terima kasih AKBP Ferdi Irawan, Wakapolresta Bogor Kota sudah berbagi di Kompas Petang.